Pada kali ini kita akan membahas pasien saya yang beliau penyakit asam urat. Bagaimana cara meruqyah seseorang yang punya penyakit asam urat, apa saja penyebabnya, lalu bagaimana solusi pengobatannya yang bisa digandeng dengan ruqyah. Terus ikuti channel Muslimlah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus mengikuti channel Muslimlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Karena dengan demikian sahabat berarti turut membantu channel dakwah ini terus berkembang. Sahabat jangan ragu untuk membantu channel ini berkembang, karena insya Allah dengan channel Muslimlah Haji kita akan membantu dakwah, membantu memurnikan akidah masyarakat agar jangan lagi mencampur adukan antara syirkiyah dengan syariah. Jangan lagi masyarakat mencampur antara hadis-hadis Rasulullah dengan kesyirikan-kesyirikan, perdukunan-perdukunan yang ditutupi, yang dipalsukan, yang bertopengkan, berkedokkan keagamaan. Seorang dukun yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang pergi ke dukun lalu percaya apa yang disampaikan dukun, maka Allah akan menolak sholatnya selama 40 hari 40 malam. Walaupun dukun itu bersorban, berjenggot panjang, senantiasa bertasbih, menyuruh kita membaca Al-Fatihah, menyuruh kita puasa, tetapi kalau tetap ia bercampur dengan kesyirikan maka akan tertolak. Nah itulah sahabat, insya Allah orang sehat masjid takwa negari Talawi kota Salunto membantu memurnikan akidah masyarakat agar jangan lagi terlibat ke dalam kesyirikan-kesyirikan yang bahkan kesyirikan itu dibungkus indah dengan cara-cara keagamaan. Nah sahabat, insya Allah juga kita di Masjid Takwa Negari Talawi juga membantu anak-anak muda agar mengenal agamanya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan persatuan remaja masjid, halaqah-halaqah, ilmu-ilmu fikih, lalu diskusi-diskusi keagamaan, kegiatan-kegiatan yang senantiasa kita adakan di Masjid Takwa. Intinya adalah sahabat untuk mengajak anak muda agar mengenal agamanya, dekat dengan agamanya, dekat dengan masjid. Di Masjid Takwa Negari Talawi kita juga membantu rumah tahfiz untuk anak-anak yang gratis semuanya. Alhamdulillah anak-anak sekitar pasar Talawi kota Salunto itu yang anak-anak rata SD kita ajak untuk mengikuti program tahfiz dan semuanya gratis. Bagi sahabat yang ingin membantu agar program dakwah ini terus berkembang, silakan salurkan donasi Anda, salurkan bantuan Anda, salurkan dana Anda untuk kegiatan program tahfiz kita. Insya Allah sahabat, kita ada sekitar 5 orang guru tahfiz yang akan kita biayai untuk membantu program tahfiz anak-anak ini secara gratis. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat semua yang sudah turut serta membantu pengembangan dakwah di Masjid Takwa Negari Talawi Kota Salunto, dan juga terima kasih kepada sahabat yang turut membantu channel Muslimlah Haji berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dengan demikian sahabat dapat mengikuti informasi-informasi positif di dalam channel ini. Sahabat sekalian, pada kali ini kita akan membahas pasien ruqyah saya, seorang yang berpenyakit asam urat. Bagaimana cara meruqyahkannya? Apa-apa saja yang menyebabkan seseorang terkena penyakit asam urat? Lalu bagaimana solusinya yang menggandeng antara ruqyah dengan pengobatan yang terutama adalah pengobatan secara sunnah Rasulullah atau dengan herbal dan seterusnya. Sahabat, penyakit asam urat ini adalah penyakit nyeri sendi yang terjadi rata-rata kepada seseorang berusia di atas 30 tahun. Lalu bisa terjadi karena seseorang yang punya riwayat keluarganya berpenyakit asam urat dan seseorang yang punya sering senantiasa mengkonsumsi obatan-obatan kimia. Nah sahabat, asam urat disebabkan salah satunya karena faktor lemahnya fungsi ginjal. Jadi sahabat, ginjal yang tidak lagi mampu menyaring darah sehingga kotoran-kotoran yang ada di darah yang tidak tersaring oleh ginjal ini bersebaran ke seluruh tubuh, terutama di sendi-sendi tubuh manusia, sehingga mengakibatkan rasa nyeri yang tak tertahankan, bahkan mengakibatkan rasa panas yang luar biasa di sendi-sendi tersebut. Luar biasa sahabat sekalian, ujian bagi orang yang menderita penyakit asam urat ini. Sahabat sekalian,
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini benar-benar ujian dari Allah. Saya sering sekali menyaksikan orang yang terkena penyakit asam urat ini bahkan sampai menangis, sahabat, sampai menangis karena begitu tak tertahankan nyeri yang ia rasakan ketika mendapati penyakit asam urat ini. Penyebabnya salah satunya, sahabat, adalah pola makan yang salah. Makanan yang susah diolah oleh tubuh seperti jerawan, babe, kikil, usus, makanan-makanan yang sangat sulit diproses oleh tubuh, maka akan menyisakan sisa-sisa yang tak terpakai, sehingga inilah ya, sisa-sisa yang tak terpakai ini menjadi racun, menjadi sesuatu yang jahat, molekul-molekul jahat dalam tubuh kita yang bersebaran di tubuh kita, yang mengakibatkan rasa nyeri, rasa sakit, atau yang dikenal dengan asam urat. Nah, sahabat, salah satu penyebab lagi sehingga menyebabkan seseorang ini terkena penyakit asam urat selain makanan-makanan buruk yang ia makan, salah satunya lagi adalah ia senantiasa mengkonsumsi makanan gula tinggi. Sebagaimana, sahabat, di channel ini saya senantiasa menyampaikan, kurangi gula, kalau perlu hentikan gula. Kurangi minyak, kalau perlu hentikan minyak. Jauhi makanan-makanan berpengawet, berpenyedap, berpewarna, berperasa, makanan-makanan olahan. Nasi putih terlalu banyak. Ini, sahabat, jenis-jenis konsumsi makanan yang sangat sulit diolah oleh tubuh. Gula putih, gula pasir, ini berasal dari tebu yang diolah menjadi gula. Ketika kita memakan tebu, sahabat, subhanallah, ini tebu ini sangat bagus untuk tubuh, mineralnya sangat bagus untuk tubuh. Silakan saudara, sahabat semua, kalau ingin minum tebu, silakan minum tebu yang asli. Saya senantiasa kalau ada tebu itu tidak pakai es. Ini es juga tidak bagus untuk tubuh. Biasanya, sahabat, kalau minum sari tebu di Sawalunto itu yang pakai es 3.000, saya lebih memilih minum sari tebu biar mahal 5.000, asal jangan pakai es tapi sari tebunya semua, sahabat. Ini sangat bagus untuk mineral tubuh, untuk cairan-cairan tubuh kita yang kurang. Tapi ketika sudah diolah tebu ini menjadi gula, nah ini masalahnya, sahabat. Ini sulit diproses oleh lambung maupun ginjal kita. Maka orang yang senantiasa susah mengendalikan dirinya dari minuman-minuman manis seperti di Sawalunto, Sumatera Barat, sahabat, rata-rata orang yang sakit asam urat ini adalah supir, karena ia senang makanan-makanan jerawan di jalan, di kedai-kedai tempat ia singgah. Lalu yang paling mengasihkan di Sumatera Barat, di Sawalunto, adalah minum teh talua atau teh telur. Ini sangat berbahaya, sahabat. Gula tinggi, pakai susu lagi, pakai pengembang telur, pakai, ada juga yang pakai perasa, tambah telur lagi, proteinnya tinggi. Sehingga, sahabat, orang yang punya sakit asam urat, saya bahkan melarang pasien ini untuk minum teh talua lagi, untuk meminum teh telur lagi. Nah, selanjutnya yang mengakibatkan seseorang bisa terkena penyakit asam urat adalah karena senantiasa mengkonsumsi obatan-obatan kimia. Jadi, sahabat, ini salah satu lagi bahayanya seseorang yang senantiasa mengkonsumsi obatan-obatan kimia. Mohon maaf, saya di keluarga juga termasuk orang tua yang identik dengan obatan-obatan kimia ini. Sedari kecil saya diajarkan kalau sakit segera pergi ke puskesmas, lalu ambil obatnya. Saya bahkan diharuskan meminum obat, jangan sampai obat ini tersisa. Biasa kan, sahabat, kalau kita dapat obat di puskesmas itu kan kadang-kadang kita sudah sembuh sementara obatnya masih tersisa. Nah, orang tua saya, sahabat, ini masih termasuk golongan orang yang identik dengan obatan-obatan kimia. Walaupun saya sudah sembuh, saya disuruh menghabiskan obatan ini sampai habis karena takut membazir. Nah, sahabat, sebenarnya ini sangat bermasalah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada saya dan keluarga saya yang saya ajarkan kepada keluarga saya agar jangan mudah kita mengkonsumsi obatan kimia. Sahabat, jika tidak mendesak sekali, jika tidak perlu sekali, tidak penting sekali,
saya berusaha menghindari obatan kimia. Kita punya habatus sauda, kita punya zaitun, kita punya air zam-zam, kita punya madu, kita punya kurma, kita punya sari jahe, kita ada daun salam di dekat kita, kita ada daun sirsak, ada daun pepaya, ada daun pokat, subhanallah, ada daun bidara, ada daun kelor, subhanallah sahabat. Ini adalah obatan yang kita tidak seharusnya mengkonsumsi obatan kimia. Orang yang identik dengan obatan kimia ini akan mengakibatkan dia mempunyai penyakit asam urat. Nah, salah satu lagi artikel yang menyebutkan bahwa asam urat ini disebabkan oleh faktor turunan. Sebenarnya sahabat, bukan faktor turunan gen yang menyebabkan seseorang ini bisa terjangkit asam urat. Orang tuanya terkena asam urat, maka dia juga terkena asam urat. Ini bukan karena faktor gen sahabat, tetapi karena faktor pola makan yang diajarkan oleh orang tuanya. Orang tuanya cenderung suka makan gula, maka anaknya juga suka makan gula. Orang tuanya suka makan minyak, maka orang tuanya suka makan minyak. Orang tua suka makan kikil, babek, makanan-makanan yang buruk itu, maka anaknya juga akan suka makanan yang buruk seperti ini. Akhirnya mengakibatkan anaknya juga terserang penyakit asam urat. Nah, ini sekali lagi bukan faktor gen yang mengakibatkan, tetapi pola makan yang ditiru oleh anak kepada orang tua. Nah, solusinya sahabat, salah satu yang penting adalah ruqyah, minuman ruqyah, minuman agar ginjal kita kembali berfungsi dengan baik. Yang penting itu adalah minum zaitun sahabat. Zaitun diruqyahkan. Rajin-rajin minum zaitun memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita. Rajin-rajin minum kurma, rajin-rajin minum madu. Yang tak kalah penting, minuman yang dari tradisional kita, jahe, kunyit, kayu manis, serai, ketumbar, ini bagus sahabat. Air kelapa muda ini sangat bagus lagi sahabat untuk membersihkan tumpukan-tumpukan material buruk di dalam darah kita. Ruqyahkan sahabat, ruqyahkan, bacakan ayat-ayat ruqyah, tempelkan ke tempat sakit kita, percaya, latih diri kita agar meyakinkan diri kita bahwa ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah menyembuhkan segala macam penyakit, seluruh penyakit berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini perlu dilatih. Lalu yang tak kalah penting adalah berbekam sahabat, bekam tempat-tempat di mana sakit. Biasakan berbekam sekali sebulan orang yang sudah terkena penyakit asam urat ini, kalau perlu 2 kali sebulan sahabat, untuk membersihkan darah-darah kotor yang telah menumpuk di dalam tubuh kita. Insya Allah sahabat, dengan pola makan yang baik, pola makan yang kita jaga, dengan ayat-ayat ruqyah, dengan bekam, dengan makanan-makanan sehat, terutama minyak zaitun, itu akan membantu kita dalam penyembuhan penyakit asam urat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.